Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus telentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri.
Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Apa hukumnya perempuan imam? Apa hukumnya perempuan Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan.